Saya sudah diingatkan juga masih melakukan kesalahan atau kekeliruan, marahi saya. Marahin saya. Program utama dari kecamatan itu kan melayani urusan-urusan masyarakat itu mulai dari alam jada, ala sampai ke alam sajadah. Jadi pun saya deklarasikan, saya rubah namanya menjadi Kantor Rakyat Cikarang Selatan. Kantor rakyat Cikarang Selatan. Sama seorang camat tapi ngobrol sama Pak Bupati kayaknya. Ini yang dikatakan camat rasa bupati ini. Tapi Channel Andi Syahrial Peduli. Setiap turun hujan pasti di sini. halo semua, kembali lagi di channel asli Andi Syahrial Peduli. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok yang luar biasa, camat dari Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Bapak Haji Muhammad Said SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Said hari ini? Alhamdulillah, syukurlah, sehat walafiat. Masya Allah. Ini di hari yang sepenuh dengan suasana yang santai ya Pak Said hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Kemarin beberapa hari belakangan ini tentunya sangat sibuk dengan pemilu ya Pak Said. Ya, hari ini pun masih berjalan prosesnya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah Perhitungan. hasil dari penghitungan suara nanti bisa membawa hal yang positif tentunya buat masyarakat Kabupaten Bekasi, Indonesia pada umumnya. Ya, insya Allah. Ngomong-ngomong, Pak Said, saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang bagaimana Pak Said selama menjabat camat di Cikarang Selatan. Mungkin belum banyak warga yang tahu, di Cikarang Selatan sudah berapa lama menjabat sebagai camat Pak Said? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Muhammad Said hari ini dipercayakan menjadi camat Cikarang Selatan. Ya. Ya, tentu saya menyampaikan terima kasih kepada saudara saya Andi Syahrial yang mempunyai inisiatif, inovasi untuk membuat media edukasi, sosialisasi, dan media pembelajaran bagi masyarakat dan tentu untuk kita semua dalam rangka menghadirkan pemerintah atau menghadirkan diri kita di tengah-tengah hiruk pikuk permasalahan dan tuntutan masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya, lumayan beberapa hari terakhir ini kita disibukkan dengan aktivitas proses Penghitungan suara ya? pemilu presiden, kemudian pemilu legislatif, tambah terakhir. yang sampai hari ini pun masih berjalan proses perhitungan suara. Mudah-mudahan sebelum tanggal 24 atau 28 Februari itu sudah bisa kita tuntaskan di tingkat kecamatan. Amin, amin. Jadi hari ini saya genap 10 bulan 24 hari bertugas di Cikarang Selatan. Tentu ya sudah banyak lah yang hal-hal yang kita coba lakukan. 10 bulan ya, luar biasa. Ya, belum sampai setahun lah. Baik, tentunya sebagai seorang camat, ya mungkin kita juga sebagai masyarakat pada umumnya ingin mengetahui dari sudut pandang Pak Said sendiri terkait masalah eksistensi seorang camat sebagai pelayan masyarakat, sebagai ASN. Menurut Pak Camat itu seperti apa sepengetahuan Pak Camat tentang camat itu sendiri? Ya bagi saya sih sederhana aja ya. Ada 3 filosofi dan kata mendasar yang saya gunakan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pegawai negeri sipil ya, atau istilah lain ASN, Aparat Sipil Negara. Yang pertama bahwa
kita selalu menggunakan logika-logika sederhana. Iya. Yang kedua, kita pakai akal sehat. Yang ketiga, ya kita fungsikan hati nurani. Nah, 3 kata sederhana ini kalau kita coba padukan, kita renungkan dan kita implementasikan dalam menjalankan tugas kita, apalagi sebagai seorang camat, ya saya secara pribadi yang saya tahu, yang saya pahami dan yang saya coba implementasikan selama ini bahwa yang namanya camat itu adalah pelayan masyarakat atau ASN itu ya pelayan masyarakat. Iya, iya, iya. Ya artinya bahwa masyarakat dalam hal ini mereka lah sesungguhnya raja yang wajib hukumnya bagi saya untuk dilayani dengan baik. Baik dalam konteks fasilitasnya, kemudian program-programnya, kegiatannya, ya anggarannya kalau memadai, sampai pada ya pengetahuan dan attitude yang harus kita miliki untuk bisa hadir secara utuh di tengah-tengah masyarakat. Jadi ya ibaratnya kalau dalam rumah tangga yang namanya camat atau ASN itu ya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Yang raja itu yang punya rumah. Yang punya rumah. Sehingga ya itulah logika yang saya katakan tadi bahwa kita menggunakan logika-logika sederhana. Jadi ketika saya di kantor atau memang saya selama ini banyak ke masyarakat, Iya. yaitu dalam rangka mengimplementasikan eksistensi kita sebagai pelayan masyarakat. Ya untuk apa kita dibilang pelayan masyarakat kalau kita tidak hadir di tengah-tengah mereka, kita tidak mendengarkan Aspirasinya. keluh kesah mereka, kita tidak memfollow up daripada permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Ya itu menurut saya ya kamuflase aja, sehingga ya itu tadi dengan 3 filosofi sederhana tetapi bukan hal mudah untuk diimplementasikan, ya itu yang saya coba lakukan, kemudian maksimalkan sesuai dengan kemampuan yang saya punya, sehingga ya pola yang saya terapkan pun di lapangan untuk mengimplementasikan itu ya biasa saya istilahkan manajemen kampung dengan manajemen anak jalanan. Iya, iya. Jadi ya namanya manajemen kampung itu ya kita banyak bersilaturahim, berkunjung ke masyarakat tanpa harus protokoler yang formal, kemudian ya eksklusivisme itu kita coba minimalisir atau cenderung kita hilangkan sehingga kita hadir di tengah mereka, mereka datang ke kita itu ya tidak ada jarak, tidak ada batas, dan kita dengan leluasa kita menyampaikan, mereka menyampaikan apa kendalanya, apa permasalahannya, apa keinginannya, apa yang diharapkan kepada pemerintah. Sehingga itulah yang kita coba dengar, kita lihat, kita serap, kita implementasikan dalam bentuk program-program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan domain-domain atau batasan-batasan kewenangan yang diberikan kepada kita sebagai seorang camat. Luar biasa ya, Pak Camat. Makanya kita di masyarakat luar sini bahkan mendengar istilah bahwa Pak Said ini adalah ada istilah camatnya camat di Kabupaten Bekasi. Jadi sangat luar biasa apa yang disampaikan tadi tentang apa sih itu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang camat. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Said, dan selama Pak Said menjabat sebagai camat di Cikarang Selatan, mungkin sudah ada program-program yang sudah dijalankan. Program apa saja yang sudah berjalan selama ini, Pak Said? Ya, jadi ya selama 10 bulan 24 hari saya tugas di Cikarang Selatan, ya memang sebelum saya datang pun ya yang namanya program, kegiatan, anggaran itu sudah on the track. Yes. Sehingga itu juga mengacu pada ya pelimpahan kewenangan bupati kepada camat. Ya itulah sebenarnya patron kita untuk kita jalankan. Dan memang posisi kecamatan hari ini tuh memang sudah disetarakan dengan dinas-dinas atau dengan kata lain itu organisasi perangkat daerah. Ya. Sehingga tidak sama lagi kewenangan dan peran di masa lalu sebelum otonomi daerah bahwa yang namanya camat itu adalah kepala wilayah atau kepala pemerintahan di tingkat kecamatan. Kalau sekarang kita
sama posisinya dengan dinas-dinas atau ya. badan. Nah, selama saya menjalankan tugas di sana ya saya tidak tahu juga apa yang menjadi dasar orang kok ada saja memberikan saya istilah bahwa camat-camat. Padahal itu yang santer terdengar Pak, di luar sana. Karena kerja kerasnya yang luar biasa itu lah, hasilnya juga. Karena saya prinsipnya begini, saya hanya bisa melakukan semaksimal yang saya bisa dan saya mampu. Soal saya baik atau buruk itu memang saya sudah membuka keran kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan penilaian. Saya hanya bilang, kalau saya keliru atau kurang dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas-tugas saya sebagai pelayan masyarakat, ya ingatkan saya. Ya, betul. Kemudian kalau saya sudah diingatkan juga masih melakukan kesalahan atau kekeliruan, marahi saya. Bahkan di ruang-ruang publik pun saya katakan, kalau saya masih juga melakukan, usir saya dari Cikarang Selatan. Wah, luar biasa. Nah, itulah yang komitmen itulah yang coba saya implementasikan, karena ya ini kalimat-kalimat ini saya sampaikan di ruang-ruang publik, sehingga ya saya harus bisa mempertanggungjawabkan, saya harus bisa menunjukkan, dan saya harus bisa mengimplementasikan bahwa kata yang saya sampaikan itu sama dengan program kegiatan dan perbuatan yang saya lakukan, sehingga itu yang saya pahami secara utuh yang namanya pelayan masyarakat. Ya, kalau saya ditanya program-program apa, ya tentu program utama dari kecamatan itu kan melayani urusan-urusan masyarakat itu, mulai dari alam jada sampai ke alam sajadah. Jadi mulai dari orang membuat anak orang lahir sampai urusan ke liang lahat. Iya, mulia sekali. Nah, dengan berbagai dinamika yang ada di Cikarang Selatan, ya tentu ya saya mencoba melihat, menyaring dan memilah mana permasalahan-permasalahan yang mendasar dan menjadi harapan banyak masyarakat di Cikarang Selatan. Ya, di awal-awal saya di sana muncul penerimaan siswa baru di tingkat SD, SMP, dan SMA yang diistilahkan PPDB. Ya, memang dulu ada terjadi permasalahan-permasalahan karena ya mungkin kebanyakan masyarakat kita ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri yang notabene gratis, yang sudah ditanggung biayanya oleh pemerintah, tapi kan kemampuan kapasitas dari sekolah negeri yang kita punya baik tingkat SMP maupun SMA itu masih terbatas, sehingga ya muncul sedikit permasalahan. Tetapi alhamdulillah dengan manajemen kampung yang kita punya, kita coba komunikasikan ke semua elemen yang terkait, walhasil itu selesai tanpa masalah, dan anak-anak masyarakat kita di Cikarang Selatan itu terakomodir semua di sekolah-sekolah yang ada di Cikarang Selatan. Kemudian tuntutan yang lain bahwa ya di masyarakat kita sudah lama melakukan komunikasi ke para pengemban-pengemban untuk menyerahkan pasos-pasumnya. Salah satunya adalah PT ISPI Group untuk pembangunan masjid, musola, sekolah, dan puskesmas. Ya, alhamdulillah dengan saya bersama dengan tim, kemudian ketua DPR didukung oleh teman-teman dewan, kemudian kepercayaan dari Bupati Pak Sekda mengamanahkan kepada saya bersama tim untuk melakukan koordinasi komunikasi dengan manajemen SP. Alhamdulillah mereka sangat welcome dengan cara-cara yang kita lakukan, yang lebih beretika, kemudian normatif, dan komunikasi yang efektif. Ya, alhamdulillah mereka terbuka, dan dengan waktu yang singkat itu mereka menyerahkan pasos-pasum 13 titik masjid yang ada di wilayah Desa Ciantra dan Sukasejati, berikut pembangunan lahan untuk pembangunan SMP dan puskesmas Sukasejati. Dan saya sempat baca tuh bahwa pengajuan mereka ini
ada sampai puluhan tahun belum terrealisasi, tapi dengan Ya. tangan dingin seorang Pak Said bisa direalisasikan. Luar biasa banget nih Pak Said ya. Jadi ada yang menyampaikan ke saya ada berproses 20 tahun. 20 tahun. Ya, ada yang 14 tahun. Waduh. Ada yang sudah 10 tahun. Tetapi saya ingin katakan bahwa apa yang saya lakukan hari ini ya itu tinggal melanjutkan dari program-program atau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh camat sebelumnya. Betul. Saya tidak pada posisi dibanding-bandingkan dengan camat sebelumnya. Iya, benar. Ya mungkin metodenya, caranya saja yang berbeda. Yang berbeda, betul. Ya mungkin ada bisa lewat tol, bisa lewat gang, bisa lewat jalan kabupaten ya. Kebetulan jalan yang saya tempuh ini dengan metode yang saya pahami dan saya anggap itu baik, efektif dan alhamdulillah itu Bisa begitu. terrealisasi ya. Selanjutnya juga di Lipo, ya banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat yang selama ini membangun komunikasi dan melakukan upaya-upaya ke manajemen Lipo untuk diminta pasos-pasum pembangunan Masjid Raya Masjid Raya. di Lipo. Ya walhasil, ya Lipo sudah membangun juga masjid sebelumnya di Lembah Hijau. Lembah Hijau, Jadi Cibiru. Masjid Lipo Cikarang 1. Nah yang kemarin saya coba mediasi, itu sudah berproses 12 tahun. Alhamdulillah dengan cara yang saya lakukan dengan manajemen ISPI ke manajemen Lipo, alhamdulillah itu juga efektif dan dalam waktu yang singkat juga pihak Lipo menyerahkan pasos-pasung di Lipo dekat Hangkuk dan Elysium. Ya, di ujungnya. Itu dengan luas lebih kurang 8.000 meter. 8.000 Bahkan meter. di luar ekspektasi masyarakat kita, bahwa ya masyarakat kita awalnya berharap diserahkan saja pasom itu. Ya. Tetapi lebih daripada itu yang saya maksud lebih dari ekspektasi, pihak Lipo pun bersedia membangunkan masjid. Jadi bukan cuma sekedar memberikan lahannya, Ya. tapi diberikan fasilitas untuk membangunkan. Iya, jadi lebih dari itu pihak Lipo pun akan membangunkan masjid untuk masyarakat Cikarang Selatan Cikarang di Selatan. posisi Lipo itu. Jadi nanti akan ada masjid Lipo Cikarang 2 Ya, Al-Muhajirin. jadi memang selama ini kan kita tahu bahwa Lipo dari sejak dulu masjid pertama itu kan cuma ada di BPN lah ya, kita tahu di Ya. BPN itu sampai Melipo, terus ada di Lembah Hijau. Jadi kendala buat masyarakat Cikarang Selatan dan Kabupaten Bekasi apabila mau sholat atau mungkin ibadah, masjid kurang bisa terjangkau. Dengan adanya masjid mudah-mudahan manfaatnya bisa semakin baik ke depannya ya untuk warga Ya, Lipo dan insya Allah. khususnya untuk warga Muslim. Jadi kalau saya kan ya mungkin karena saya berusaha melakukan itu apa adanya, nothing tulus ya, dan memang saya secara pribadi itu sudah niatkan itu sebagai ladang-ladang ibadah dan ladang-ladang amalia, sehingga Masya Allah. ya mungkin itu yang membuat Allah menggerakkan hati orang-orang atau elemen-elemen yang terkait itu membukakan jalannya, memudahkan langkahnya, sehingga prosesnya pun begitu mudah. Jadi ya, itu mungkin salah satu metode implementasi dari statement-statement saya bahwa ya pemerintah itu harus hadir di tengah masyarakat untuk mengurai, memberikan solusi yang konkret terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Baik. Nah, itu mungkin salah satu. Tentu program-program saya ke depan itu tidak keluar dari koridor IPM. Karena kecamatan ini lebih banyak konteks tupoksinya adalah koordinasi. Maka ya tugas utama kita itu adalah mengkoordinasikan berbagai permasalahan dalam masyarakat itu kepada dinas terkait, kemudian kepada bupati, kepada sekda, kemudian institusi vertikal dan horizontal yang lain. Tetapi ya kita juga tidak tinggal diam ketika ada permasalahan-permasalahan, dan kita tidak boleh mengabaikan itu karena ya kita adalah bagian dari proses itu, kita adalah bagian dari tanggung jawab itu, dan kita adalah
simbol dari ya pemerintah yang ada di kecamatan yang harus hadir di tengah mereka dan memberikan solusi konkret. Nah, program yang saya maksud itu ya memang tidak jauh dari IPM sebagai marwah dari program, semua program. IPM ini kan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia ini memang indikatornya ada 3, indikator besarnya, yaitu masalah pendidikan. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Dan yang ketiga adalah masalah daya beli. Nah, inilah 3 program besar yang diterjemahkan oleh semua stakeholder atau pemerintah dalam bentuk program-program yang nyata, kegiatan-kegiatan yang konkret yang memang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat. Khususnya untuk Cikarang Selatan. Ya, karena saya di Cikarang Selatan ya tentu saya prioritaskan di Cikarang Selatan. Ya. Ya, karena harapan masyarakat ini terkait masalah IPM ini kan ekspektasinya sangat tinggi ya. Mungkin dengan hadirnya Pak Said di tengah-tengah masyarakat Cikarang Selatan, tapi yang paling dibutuhkan saat ini selain daripada kesehatan itu masalah ketenaga kerjaan. Ya, bagaimana rencana atau mungkin program kedepannya Pak Said terkait masalah warga Cikarang Selatan khususnya ini, warga Kabupaten Bekasi pada umumnya masih banyak yang menganggur, Pak. Ya, itu juga sebenarnya informasi yang masih bias karena opini yang dimunculkan di masyarakat kan hanya mengatakan banyak pengangguran. Banyak. Ya, pertanyaan saya kan berapa banyak? Iya. Kemudian itu siapa saja dan di mana itu menganggur? Betul. Nah, sampai hari ini kan saya juga datanya belum mendapatkan data yang valid dan real untuk itu. Padahal saya sejak awal saya bertugas di Cikarang Selatan itu saya sudah membuka keran seluas-luasnya kepada para aparat desa, kemudian organisasi-organisasi termasuk Karang Taruna bahwa tolong kalau ada pengangguran di wilayah Cikarang Selatan itu saya butuh datanya. Data betul. Saya minta datanya by name by address supaya kita bisa memediasi. Dan saya pun sudah melakukan komunikasi kepada para pengelola kawasan, kemudian perusahaan-perusahaan, tenan-tenan baik yang ada dalam kawasan maupun yang ada dalam di luar kawasan itu saya sudah membangun komunikasi dan membuka keran-keran itu dan mereka itu welcome. Tetapi ya pertanyaannya mana data yang real tentang itu. Bukan hanya masalah kalau masalah pengangguran pun bisa kita melalui Karang Taruna dan Karang Taruna pun kita sudah siapkan tempat di kantor Kecamatan Cikarang Selatan untuk mereka ada sekretariat di situ dan setiap saat kita berkomunikasi. Itu juga salah satu upaya kita untuk penanggulangan pengangguran apabila ada. Bahkan biasa kalau ada perusahaan-perusahaan yang mau melakukan rekrutmen tenaga kerja itu melalui Karang Taruna. Nanti biasa rekrutmennya atau informasinya itu teman-teman Karang Taruna yang menjadi binaan dan mitra kerja kita yang menindaklanjuti. Ya, saya kesana kemari bersilaturahim berkomunikasi dengan pengusaha untuk membuka keran-kerannya. Selain itu juga dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan itu saya dalam setiap minggu atau dalam rapat-rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan, IJO dan lain sebagainya, itu saya tantangin malah. Saya coba kita bertebaran di muka bumi ini, di Cikarang Selatan ini, cari data-data kondisi masyarakat kita yang masih susah dalam 3 hal itu. Karena ya banyak perusahaan itu yang sudah mau membantu, tapi kan mereka bingung mau bantu apa, melalui siapa, dengan siapa. Nah, inilah pentingnya kita harus bergandengan tangan, semua stakeholder harus berinteraksi, berkolaborasi untuk memajukan wilayah kita. Jangan cuman omdo. Jadi ya itulah. Ya mudah-mudahan melalui informasi ini kan masyarakat jadi tahu bahwa sesungguhnya seorang
Pak Said sebagai selaku camat di Cikarang Selatan ini sangat welcome, sudah melakukan berbagai upaya terkait masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Ya mungkin warga Kabupaten Bekasi, khususnya untuk wilayah Cikarang Selatan, mungkin bisa saling komunikasi, memberikan informasi apa yang dibutuhkan. Mudah-mudahan bisa menjadi jembatan. Harapan kedepannya warga Cikarang Selatan semakin baik, semakin sejahtera, ya nggak ada lagi istilah namanya pengangguran, nggak ada lagi istilah namanya orang miskin, karena tahu Cikarang Selatan ini wilayah yang begitu strategi, banyak kawasan industri, banyak pengusaha-pengusaha besar. Cuman itu tadi, orang yang terpinggirkan karena putus komunikasi, akhirnya kan bukan nggak ada kepedulian, tapi kan nggak kurang tahu lah ya sampai ke bawah-bawah. Ya tentunya juga pepatah mengatakan kan tidak mungkin sumur yang mencari gayungnya. Ya tapi sebisanya seyoknya gayung lah yang mencari sumur gitu lah. Iya. Kami pun sadar bahwa ya kita pemerintah kecamatan itu kan punya jangkauan dan keterbatasan dalam hal personil, jumlah personil, kemudian waktu dan berbagai tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga ya saya memang sangat berharap kepada aparat desa berikut perangkat-perangkatnya, kemudian RT RW, para kadus dan NGO dari binaan-binaan dari dinas-dinas teknis yang ada di lapangan itu, ya ayo kita tunjukkan dan kita implementasikan bahwa kita itu betul-betul ada di tengah masyarakat. Kita hadir di tengah masyarakat untuk mengayomi mereka, melayani mereka, kemudian membantu mereka, memfasilitasi mereka, sehingga mereka menjadi berdaya. Nah, itu yang kami coba lakukan, sosialisasikan, dan tunggu data-data yang konkret. Komunikasi informasi dari bawah. Nah, salah satu bentuk komitmen saya untuk membuka keran seluas-luasnya tentang layanan masyarakat itu, kantor Kecamatan Cikarang Selatan pun saya deklarasikan, saya rubah namanya menjadi Kantor Rakyat Cikarang Selatan. Kantor Rakyat Cikarang Selatan. Kenapa? Supaya semua elemen masyarakat rakyat Cikarang Selatan itu merasa memiliki kantor itu. Sehingga punya hak dan kewajiban yang sama untuk memanfaatkan fasilitas itu, dan dengan sendirinya ketika itu kita anggap milik kita, maka kita pun berkewajiban untuk menjaga dengan baik, memelihara dengan baik. Sehingga ya itu menjadi kantor kita bersama untuk memajukan, mengembangkan dan memajukan Cikarang Selatan. Jadi bukan cuma kantornya Pak Camat dan staf-stafnya. Bukan. Jadi kantor Camat sekarang rumah rakyat. Ya, asumsi berpikir yang saya bangun bahwa ya kalau itu masyarakat mengatakan itu kantor camat, nanti mereka datang menggunakan fasilitas di situ, dia kotori, dia rusak, dia bilang nanti kan ada camat yang perbaiki. Camat yang beresin. Nah, tapi kalau itu saya bilang ini kantor kita bersama. Milik sendiri tentunya dirawat. Namanya milik sendiri ya mesti dirawat dengan baik, dijaga dengan baik. Nah, itu juga tadi kaitan dengan kondisi image. Hampir semua orang lah yang tahu tentang Cikarang Selatan bahwa ya Cikarang Selatan ini kan daerah industri, banyak kawasan industri di dalamnya. Ada Lipo, ada Hyundai, ada Egypt, ada sebagian MM2100, ada sebagian Bekasi Pajar, sebagian Jababeka. Kan tidak logis kalau misalnya banyak pengusaha, kawasan industri, orang kaya raya, tapi kok di sisi lain ada yang miskin, ada yang putus sekolah, ada yang sakit-sakitan karena tidak punya biaya berobat dan lain sebagainya. Itulah semua yang saya ingin gali lebih dalam. Benar nggak sih ada masyarakat kita yang masih susah? Kalau ada ya kenapa tidak kita memediasi, kita hadir di tengah mereka untuk menyampaikan ke para pengusaha bahwa ya bantulah saudara-saudara kita, masyarakat kita yang tidak berdaya, dan mereka welcome untuk itu kok, sudah, dan saya sudah buktikan. Ngobrol-ngobrol seperti ini kayak bukan ngobrol sebagai sama seorang camat, tapi ngobrol sama Pak Bupati kayaknya. Ini yang dikatakan camat rasa bupati ini.
Tapi luar biasa, saya baru kali ini ngobrol sama seorang camat yang punya program luar biasa, punya hati yang luar biasa, benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Said sehat selalu. Amin. Dan selalu hadir untuk masyarakat, bukan atas kepentingan pribadi, tapi tentunya atas kepentingan umum. Mungkin sedikit pesannya nih Pak Camat, buat warga Cikarang Selatan sebelum kita closing nih. Ya, pesan yang saya ingin sampaikan kepada warga Cikarang Selatan bahwa jangan sungkan, apalagi takut Ya. ke camat. Karena saya juga manusia biasa seperti pada umumnya masyarakat Betul. yang lain. Sehingga saya selalu katakan jangan hormati saya karena saya camat. Tapi mari kita saling menghormati karena kita sama-sama manusia biasa yang punya hak dan kewajiban dan ingin dihormati dan menghormati orang. Yang kedua bahwa program-program, rencana-rencana, kegiatan, dan visi-visi yang saya bangun di Cikarang Selatan, saya pun sadar bahwa saya punya keterbatasan. Sehingga saya butuhkan kerjasama yang baik, dukungan, support dan doa dari semua elemen masyarakat. Mari kita bahu-membahu, bergandengan tangan, bersinergi dan berkolaborasi untuk sama-sama mengembangkan dan memajukan Cikarang Selatan sebagai rumah besar kita, tempat kita hidup untuk lebih baik ke depan. Amin. Yang ketiga, bahwa ya apa yang saya lakukan selama ini tentu mungkin di sana sini masih banyak kekurangan, ya saya butuh informasi, saya butuh masukan untuk lebih memperbaiki kinerja dan layanan-layanan yang ada di Cikarang Selatan. Baik. Kami membuka ruang dan keran seluas-luasnya masyarakat untuk datang di kantornya, untuk menyampaikan apa keluhannya kepada kami, dan insya Allah kami akan berusaha memberikan yang terbaik semampu yang kami lakukan dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Masya Allah, Saya kira luar itu. biasa sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Camat. Tidak terasa kita ngobrol-ngobrol, kita membahas tentang Cikarang Selatan yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dari camat-camat yang lain di Kabupaten Bekasi, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Karena saya sendiri mengatakan bahwa beliau adalah seorang camat yang luar biasa. Mungkin cukup sekian Pak Camat. Ya. Kita semua mendoakan mudah-mudahan Pak Said, Pak Camat Cikarang Selatan sehat selalu. Amin. Dan kita selalu berharap apa yang menjadi program-program beliau selalu mendapat dukungan, support dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bekasi pada khususnya, sehingga bisa membawa Bekasi makin maju ke depan. Amin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Pak Oke, Camat. terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu dan makin menggeliat kita Amin. memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk Amin. orang lain. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.